الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Al-misalus sabi. Ini masih menyambung sama pelajaran yang pertemuan yang sebelumnya dalam rangkaian rukun iman yang kelima, yaitu iman pada hari akhir. Hal fil qabri na'imun wa adzabun. Apakah di dalam kubur itu ada nikmat kubur atau siksa kubur? Kalau orang sudah meninggal nanti dikubur dulu. Berarti ada alam dunia, mantun-mantun alam kubur, baru alam akhirat. Angkara adzabal qabri wa na'imahu unasun yantasibuna ilal Islam. Ada sekelompok umat Islam atau sekelompok manusia yang mengaku beragama Islam tapi mengingkari terhadap yang namanya nikmat atau siksa kubur. Waqad barhanu biingkarihim hadza ala jahlin fahisin bidinihim. Dan mereka membuat dalil terhadap keingkaran siksa kubur atau nikmat kubur, dan juga sekaligus mempertontonkan kebodohan mereka. Kenapa kok dinamakan kebodohan? Fa innal kitaba was sunnata natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin wa adzabin. Karena di dalam Al-Qur'an dan hadis sudah jelas disebutkan terhadap adanya yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur. La yajra'uhu ala ingkarihi muslimun wa ilaikal bayan. Yang sudah barang tentu kalau tertulis di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada celah untuk mengingkarinya. Jadi begini Pak, segala sumber hukum atau pedoman hidup kita itu paling utama adalah Al-Quran. Misalkan di Al-Quran tidak ada, itu nanti dicari di hadis. Udah patokan paling kuat itu Quran sama hadis. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis jelas soreh, maka tidak ada jalan lain untuk mengingkarinya. Bahkan sekelas Imam Syafi'i saja berpendapat, seumpama ada pendapat saya kok bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, buang pendapat saya, pakailah yang namanya Al-Quran atau hadis sahih. Yang namanya buku pedoman seperti jenengan kalau beli HP, beli buku, beli sepeda motor, pasti ada buku petunjuk. Nah, buku petunjuk itu kadang otak kita itu kadang sok-sok keminter timbangannya buku. Gitu. Kayak otak kita ini lebih tahu daripada buku. Padahal buku itu sudah buku pedoman. Kalau beli mobil kan ada buku pedomannya, beli HP kan juga ada buku petunjuk pemakaian. Nah, untuk kita itu menjadi normal, ya harus menggunakan sesuai pedoman yang ada. Hidup juga seperti itu.
Yang normal bagaimana? Ya sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi sekali lagi kalau sudah dinamakan Al-Quran dan hadis, tidak ada celah untuk melawan apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Cuma nanti begini, setelah itu di dalam usul itu kalau tidak ada di Quran hadis baru pakai ijma, kesepakatan para ulama. Yeah. Nanti kayak misalkan kalau di Quran kan ya tidak membahas hukum jual beli online dan lain sebagainya lah, itu pakai kesepakatannya para ulama. Atau dikiaskan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Yeah. Qala Rabbuna azza wa jalla fi kitabihi. Di dalam Al-Quran itu didawuhkan seperti ini, surat Al-Mu'min ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Yang artinya kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Jadi mereka itu siapa? Yaitu kaumnya atau pengikutnya Fir'aun. Pada hari kiamat terjadi, maka Fir'aun dan bala tentaranya dimasukkan atau mendapatkan azab yang sangat keras. Afhamatna hadhil ayah anna fir'auna wa qaumahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Pada ayat tersebut kita diberi kefahaman bahwa saat ini yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang itu ditampilkan siksanya, ditampilkan kejamnya neraka. Yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Diketokno tok, belum dimasukkan ke neraka. Cuma ditampilkan kehidupan di neraka. Wa hadzal ardu la yakhlu imma ayyakuna fid dunya au fil qabri au fil akhirah. Lah dipertontonkan seperti ini pasti ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat, ada kalanya di dalam kubur. Amma fid dunya falam yakun dzalika qat'an. Kalau dipertontonkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya masih hidup di dunia, falam yakun dzalika qat'an, tidak mungkin. Karena kalau sudah dipertontonkan seperti itu, yang jelas tidak ada orang maksiat. Fir'aun dan bala tentaranya pasti langsung iman. Ya sama seperti kita juga. Kalau kita diperlihatkan neraka, tidak usah diperlihatkan nikmatnya surga, diweden-wedeni diketokno neraka. Wis langsung tobat kabeh, Pak. Gitu. Wong kena Covid langsung tobat kabeh kok zaman sebenarnya. Padahal ya tidak jelas gitu. Beritanya, tapi kita kan langsung takut di dalam diri kita. Itu yang seperti itu saja. Gitu. Masih ingat tragedi dulu itu cilikan kula niku wonten isu 999 niku awal-awal kula mondok. Tanggal 9 bulan 9 jam 9 tahun 1999. Nah, niku teng ploso niku wah masjid itu enggak tahu nih enggak pernah rame. Pak, salat hajat, salat tasbih, salat taubat. Dilala pagi itu gempa beneran lindu. Nah, tapi kok gak kiamat. Wah 49 malam ini berarti. Bengi nggih rawame malih. Itu kenangan kula pas awal-awal mondok niku. Dulu itu diisukan seperti itu. Akhirnya terus muncul lagi 2012 film Kiamat. Nah kita itu kalau ditontonkan kedahsyatan seperti itu sudah tidak usah ditanya lagi. Pasti kita larinya langsung iman kepada Allah. Cuma barokah Kanjeng Nabi, Pak. Barokah Kanjeng Nabi. Nabi itu umatnya Nabi itu mendapat keistimewaan, Pak. Gudone koyok nopo teng pangeran itu enggak langsung diazab. Kalau hamman mau lihat meneliti cerita-cerita nabi terdahulu, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, umatnya nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Mokong titik azab. Wah.
Umatnya Kanjeng Nabi kados kula kalian jenengan ngeten iki. Nggodha pangeran kaya ngoten niku. Mboten langsung diadab. Karena apa? Kena konstitusi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa saya, jangan engkau hukum saya. In nasina kalau saya lupa, au akhtana atau salah pada engkau. Yaitu diberi hak napa? Dipending siksanya, diberi hak untuk waktu bertaubat. Ya. Wa amal fi akhirah fal ayatu taqulu bisarihatin tubayyinu halahum hunaka. Sedangkan kalau di akhirat, ya, ayat tadi sudah menjelaskan kalau di akhirat Fir'aun dan bala tentaranya langsung mendapatkan siksa yang pedih. Ya kira-kira tidak pakai prosedur dihisab, dianu langsung masuk neraka. Wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ya. Yang mana pada hari kiamat terjadi, Fir'aun dan bala tentaranya langsung mendapat siksa yang sangat pedih. Idzan hadzal ardu laisa fil akhirah wa idzan tafa ayyakuna fid dunya wal akhirah ta'ayyana ayyakuna fil qabri. Kalau memang tidak terjadi pada di dunia atau di akhirat, maka tidak ada alam lain selain alam kubur. Yeah. Dunia enggak, akhirat enggak. Mana yang belum kita lewati? Yaitu alam kubur. Wa hadza dalilul kitab ala ma naqulu. Yaitu dalil yang soreh yang menunjukkan bahwa di dalam kubur itu terjadi yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur. Wa ammas sunnah as-sahih. Sekarang kalau dalil hadisnya mana? Fawarada minha syai'un katsirun yadullu ala dzalikal makna. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan terhadap keterangan nikmat kubur atau siksa kubur. Faqad rawa asy-syaikhani al-Bukhari wal Muslim. Dan telah diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam ilmu hadis itu kalau disebutkan syaikhani, kalau bab hadis pasti larinya ke Bukhari sama Muslim. Lah Bukhari sama Muslim itu namanya kitab dulu itu ya Bukhari kan. Karangannya Bukhari, kalangannya Muslim. Bukhari itu nisbat ke negara, Bukhara. Beliau tidak menulis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi ulama-ulama setelahnya ketika membaca, meneliti karangan beliau, semua mengakui oh ini Sahih. Nah, akhirnya ambilkan buku kitab Sahih. Sahih apa? Ya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Lah, selain Imam Bukhari dan Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abi Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, kitabnya itu bukan Sahih, Pak. Sunan. Dulu awal-awal kitab Bukhari dan Muslim itu juga sunan. Sunan niku napa to? Sunan itu jamak dari sunnah. Jamak taksir dari sunnah. Kitabun satu kitab, kutubun beberapa kitab. Rasulun satu rasul, rusulun beberapa rasul. Nabi satu nabi, ambiya beberapa nabi. Sunnah itu satu, sunan beberapa sunnah. Ya. Lah, yang namanya sunan itu nanti hadisnya, hadis itu secara ilmu mustalah hadis ada kalanya hadis sahih, ada kalanya hadis hasan, baru nanti hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri ada 33. Ada yang mengatakan ada yang 40, ada yang mengatakan 45 macam. Jadi panjang sekali, Pak. Lah khusus yang di Bukhari dan Muslim, semua ulama sepakat ini hadisnya adalah sahih. Karena orang yang hafal hadis itu namanya adalah napa? Hafid, hamil, hamil. Orang yang hafal Quran hamil napa hafid soal supi. Imam Bukhari itu hafal lebih dari 200.000 hadis, dipilih
kira-kira kurang lebih 6.666 ditulis di dalam kitab Bukhari, dan itu semuanya adalah hadis sahih berdasarkan kesepakatan para ulama-ulama ahli hadis. Nah, kalau yang kitab-kitab selain itu, Abi Dawud, Ibni Majah dan lain sebagainya, ada kalanya hasan, ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif. Itu namanya kitab sunan. Sami, wali-wali songo lapo kok diceluk sunan, sama. Karena orang itu yang kira enggak wali songo itu perilakunya tidak pernah lepas dari sunnahnya Nabi. Makanya yang biyen ngarani sunan karena perilakunya selalu mengikuti berpegang teguh pada Nabi. Ya. Wa ammas sunnah as-sahihah. Sekarang kalau dalil dari kitab Bukhari Muslim, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ba'da ma gharabatis syamsu. Suatu ketika Nabi keluar rumah bepergian ba'da ma gharabatis syamsu, sesudah matahari tenggelam. Fasami as-sautan, kemudian Nabi mendengar suara, faqala yahud tu'adzabu fi qabriha. Nabi berhenti, kemudian karena mendengar sesuatu, Nabi berkata, di sini ada makam, ada kuburannya orang Yahudi. Orang itu lagi disiksa. Itu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Rawa Muslimun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bainahu wa fi haitin li Bani Najjar. Ini lengkapnya hadis. Diriwayatkan dari Imam Muslim, sesungguhnya Nabi suatu ketika berada di gapura desa ngoten haitin li Bani Najjar. Di gerbang desa Mbligo ibaratnya. Ala baghlatihi wa nahnu ma'ahu. Ketika mau melewati itu, idhadat bihi fakadat tulqihi. Kuda atau unta yang dinaiki Kanjeng Nabi itu moro-moro napa ngoten niku? Jamping ngoten niku. Nah, yang menyebabkan para sahabat napa jatuh, kaget. Moro-moro jamping ngoten niku. Wa idzan kuburun. Ternyata di situ ada kuburan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may ya'rifu ashab hadhil kubur. Yang mriki sinten sing semrap niki kuburane sinten? Faqala rajul ana, kula Kanjeng Nabi. Faqala famata mata haula faqalu matu fil isyraq. Sampeyan roh wong iki biyen kena apa dikubur nang kene? Nggih Kanjeng Nabi, tiyang niku tiyang musyrik. Faqala inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Oh iya. Mergo saiki iki wong ning jero kubur iki lagi disiksa karo malaikat. Sahabat masih tidak percaya. Falaula antadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri an alladzi asma'u. Mosok Kanjeng Nabi cara zaman sakniki disanjangi ngoten niku gak patek percaya. Enggak apa-apa, mosok Kanjeng Nabi. Tunggalin jenengan teng kuburan ngoten niku ya jalangen-angen iki wong paling napa nggih? Paling munafik misalnya. Iki wong iki lagi diadab, mesti jenengan mboten percaya. Sahabat pun juga seperti itu. Enggak ada yang enggak percaya. Terus Nabi mengatakan falaula alla tadafanu la da'autu. Umpama mayit-mayit iki gak dikubur, la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u. Aku tak ndonga nang pangeran supaya sampean iku iso ngrungokno suara suara apa yang terjadi sekarang ini. Wah. Sahabat ya takut semua, ndak usah Kanjeng Nabi, pun saya percaya ndak usah berdoa. Lah nek kita kan gak malah penasaran pengen eruh. Jadi sesuatu itu kalau kita itu tidak diberitahu oleh Allah, tidak diberi kelebihan untuk melihat atau mendengar, tidak usah diminta melihat atau mendengar. Itu berarti kelebihan
kita. Ya udah kita tidak tahu itu saja. Langsung iman saja. Itu gak malah penasaran, gitu. Malah penasaran. Ya apa sih? Nah, seperti kalau jenengan itu Pak, kalau ada amalan untuk melihat jin, melihat malah penasaran. Ya. Nah cara kula mboten. Kalau kita itu tidak bisa melihat barang-barang seperti itu, ya alhamdulillah berarti itu memang bukan untuk kita. Tapi gawanane menungso malah penasaran. Kula pengen semrap jin. Wah, barang ketok temenan malah bingung. Sama, kita itu kalau tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam kubur, ya sudah iman saja. Lebih baik iman terhadap dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh Ali Maksum wa rawa asy-Syaikhani wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud man annahu marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ay fi nadrin nas. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ini hadisnya juga sahih. Suatu ketika Nabi melewati dua kuburan. Yang mana Nabi berkata, innahuma la yu'adzabani. Iki mayit loro nang jero kubur iki lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tapi disiksanya ini bukan karena melakukan dosa besar. Ayfi nadrin nas. Dosa besar itu menurut manusia. Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Sing siji iki senengane adu-adu. Adu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Sing sijine niki senengane nek ngoyo gak ditutupi. Cara mancing ngoten niku ngoyo nang laban ngoten niku gak ditutupi. Mula jenengan nek mancing Pak Mas yo ning pucukan segara mriku. Nek ngoyo niku nggih ndodhok nggih singitan. Aja malah nang ndukur prau tambah diatar-atar wis ana wong liwat ae gak apa-apa. Ini kena niki ngin sampean kena hadis yang kedua ini. Fakana la yastatiru min baulihi. Summa da'a bi asibi ratbin. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk memotong tangkainya pohon kurma. Tangkainya pohon kurma yang masih hijau. Fasyaqqahu isnaini, kemudian dibelah menjadi dua. Faghorasa'an ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Kemudian Nabi menancapkan satu di kuburan yang satunya, yang kemudian satunya juga ditancapkan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Okay. Pohon-pohon yang daunnya kurma yang saya tancapkan ini niscaya akan memberikan keringanan siksa selama belum kering. Ini juga termasuk hadis yang dipakai para ulama, yaitu di makam itu ditaruh bunga. Ini namanya kias, Pak. Dikiaskan. Dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia ini, itu sudah ada tradisi bunga-bunga dibuat sesajen. Karena Islam itu di Indonesia itu termasuk baru, ada agama sebelum Islam. Lah para ulama dulu, ya diantaranya Wali Songo, ini kalau dirubah total, ini metode dakwah, kalau dirubah total, orang pasti tidak mau menerima. Ya sudah dikiaskan. Nanggari kurma atau blarai kurma niku kalau keringan blarak nggih. Nah, itu kalau aslinya hijau bisa kering karena dawuh Kanjeng Nabi disuruh cari yang hijau nanti akan memberi keringanan sebelum sampai kering. Sudah dikiaskan bunga yang ditaruh di sesajen itu
itu juga seger, juga bakal kering. Ya. Jadi itu namanya kias. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, dikiaskan. Sama seperti ini, di Quran ada begini, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu berkata uff nang wong tuane lho, ojo muni. Ya. Wala tanharhuma, yo aja getak. Oh, berarti yang tidak boleh itu kalau sama orang tua atau getak. Nek tak saduk ngoten mboten napa-napa paling wong tua kula. Nah, itu namanya kias. Lah kias itu macam-macam. Ada kias aulawi, kias banyak sekali, banyak sekali. Ya. Wong berkata, gak oleh apalagi main tangan atau menendang atau meludahi. Sama, itu namanya kias. Ya tentu banyak yang enggak, ada yang mau make, ada yang enggak mau make. Tapi yang make, dalilnya orang yang make seperti itu adalah dikiaskan. Dulu lepah kurma hijau ditancapkan, kemudian Nabi mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Niscaya pelepah kurma yang saya tancapkan ini sebelum kering akan memberikan keringanan dosa. Akan memberikan keringanan dosa. Ya itu akhirnya dipakai bunga. Nah nanti sampai terus kembangnya kudu 7 rupa dan lain itu baru yang tidak tahu saya kalau seperti itu. Nah, cara kula gampang. Kenapa di makam-makam itu kok ada bunga Kamboja? Kamboja itu termasuk salah satu bunga kalau tanahnya basah ditancapkan insya Allah akan hidup. Makanya nek teng kuburan-kuburan sing lawas-lawas Pak, bukan kuburan yang baru-baru. Itu anggar kuburan itu mesti ono Kamboja. Nek karepe nggih yaitu saking pegangan hadis ini supaya ndak kering-kering memintakan doa keringanan kepada orang yang di dalam kubur. Kalau teng kitab-kitab tasawuf hukumnya haram menjabut sampai mati tanaman-tanaman yang ada di atas kuburan. Dan teng kuburan itu sampean babati mawon, ojo dijebol saanune. Nggih. Tapi kalau misalnya mengganggu ya dijebol mboten napa-napa. Nggih. Lho untunge wong biyen kok gawe kamboja kok gak gawe keres gitu. Nek keres tambah sakno sing ngeduk kuburan. Misalnya kula mboten damel kamboja kok damel tebu mawon mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Jadi hijau-hijauan itu memang diberi hak syafaat kepada orang yang ada di dalam kubur. Dan ini hadisnya sahih. Sangke akeh wong ngarani kembang kemboja niku kembang kuburan. Ya sangke akeh kembang ngoten niku. Tapi ya enggak bener sebenarnya itu enggak benar. Wong nyatane ning Juanda ning hotel-hotel sing apik ya kathah kembang kemboja, cuma kembojane mboten kaya ning kuburan abang putih ngoten nggih ungu, kuning, bagus. Tapi itu dalilnya ada. Nggih. Lah sing kula mboten semerap iku ning kuburan, terus nggawa kendi terus didekek nang gone pathoke kuburan. Nah itu dalile apa aku kula nggih enggak ngerti. Nggih. Apa ta bapake kok nyuntekno dhewe, Pak sunten dhewe Pak kembange cek enggak garing. Ya. Jadi memang ya setiap perkara itu kan harus diteliti, setiap permasalahan itu harus diteliti titik permasalahan. Ya. Kita enggak usah anti ilmu. Oh enggak cocok. Cocok enggak cocok itu kalau hadisnya seperti itu, Qur'annya seperti itu ya sudah. Oh iya benar. Cuma saya enggak mau melakukan, ya enggak masalah gitu loh Pak. Tapi kalau itu maksud saya begini, jangan sampai kita itu membantah hadis sahih atau Al-Quran. Bantah perilakunya saja. Saya tidak mau tabur bunga di kuburan, tidak masalah. Tapi jangan menyalahkan Quran atau hadisnya. Karena resikonya kalau kita menyalahkan Quran atau hadis, kafir Pak. Kula mboten purun Gus. Apa jenenge talqin mayat, saya tidak mau menabur bunga, tidak masalah, tidak usah ikut, tidak masalah. Tapi kalau keterangan-keterangan sudah
napa disepakati oleh para ulama, apalagi itu hadis sahih, apalagi itu Al-Qur'an, ya jangan ditolak. Ya. Ya namanya ilmu itu kan sudah paten, tidak bisa ditolak. Ya. Wa rawa at-Tirmidzi an Hani'in Maula Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah budaknya yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman. Anna Sayyidana Utsman radhiyallahu taala anhu kana idza waqafa ala qabrin baka hatta balla lihyatahu. Saya melihat ketika Sayyidina Utsman, ya, Sayyid saya ketika di atas kuburan atau bertemu dengan kuburan, baka beliau menangis. Hatta balla lihyatahu, sampai jenggotnya itu basah, menangisi tenanan. Ilalahu atadzkurul jannah wan nar. Ing nopo Sayyidina Utsman jenengan kok nangis? Apakah Anda ingat surga atau takut neraka? Wala tabki wa tadzkurul qabra fatabki. Beliau berkata, la tabki, saya tidak menangisi itu. Saya itu ingat kuburan akhirnya menyebabkan nangis. Ya, ini termasuk dalilnya ziarah. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa saya melihat kuburan itu nangis? Karena saya teringat dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempatnya di akhirat. Rangkaian pertama menuju rangkaian-rangkaian akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau dia selamat di dalam kubur ini, beruntung di dalam kubur ini, aisaru minhu, maka proses selanjutnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Kalau di alam kubur saja sudah bermasalah, maka selanjutnya juga akan potensi lebih bermasalah. Wa sami'tuhu yaqulu ma ra'aitu mangdharan qattu illa wal qabru aqta'u minhu. Kemudian saya mendengar Nabi juga berkata, ma ra'aitu mangdharan qattu illa wal qabru aqta'u minhu. Tidak ada tempat lagi selain kuburan yang menyebabkan saya itu menangis. Delok kuburan itu ya Allah. Makanya kita itu disuruh ziarah kubur, Pak. Masih duduk nang ziarah wong tuane. Misalkan jenengan itu orang pendatang di perumahan sini, ke makam Digos itu kalau ada orang mati ikut. Karena apa? Kalau kita berziarah kubur, melihat kuburan, salah satu manfaatnya ziarah kubur adalah mau'idhah, nuturi awake dhewe. Kadang nih Pak, tiang niku nek kadung duwe jabatan, duwe akeh, kulino dadi pemimpin atau kulino nang ndukur, iku wangel tuturane. Tapi nek ndelok kuburan, wah, sampe nang kuburan, moro-moro kuburan ambles. Gitu, habis hujan ambles. Utawa pas nang kuburan moro-moro metu nyambike ngoten niku. Iki biyen kuburane wong sugih. Saiki ambles. Anake gak ono sing nyambah. Lho kita kan mikir-mikir sendiri, ya itu termasuk mau itu. Iya ya. Pak non dunya iku ya Dan itu nanti hati kita itu akan kaya mendapat pitutur karepe dhewe. Iki makame para wali kok kayu-kayune kok gabrek kabeh. Lagi wali dan yo aku kaya apa ngeten iki. Lah iku biasanya itu akan mengena di hati kita. Tapi nek wis wong wis kaya ngoten niku gak tau ziarah kubur, kaya urip sak lawase. Gak ono sing ndak ono sing nuturi. Mula termasuk manfaatnya berziarah kubur adalah untuk nuturi atine dhewe. Ya Allah iki biyen kancaku mbah wedi kaya ngene saiki mati mandek wis. Ini jadi pitutur seperti itu lebih mudah gitu, lebih menancap. Mereka kadang nek dituturi lan-lanan ngeten niki, nek atine durung buka,
bantah pun. Tapi nek neng kuburan gitu. Moro-moro nyampe gawat dia metu. Jenengan merap kuburane bapak ambles ngoten mawon bingung kan. Padahal kuburan ini mesti ambles, umpamanya dikubur terus ditutup diberi papan seperti ini, papane gaprek ya mesti ambles. Ngono melayu nih nang dukun pisan, ya napa niki Mbah kuburannya bapak kok ambles. Wah, kurang saja ini kurang iki ya enggak kurang ya memang papannya sudah gaprek ambles. Ya napa terusan ya ditukokno lemah atau ditambahi lemah pinggir-pinggirane dikembalikan seperti asal mulanya. Nah, jadi memang seperti itu di dalam kubur itu ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Makanya doanya masyhur, raudhatan min riyadil jannah wa hufratan min hufarin niron. Nek teng jenenge tahlil tawa di hadis-hadis tentang fadilahnya Yasin, ya Allah semoga engkau jadikan apa yang saya baca ini raudhatan min riyadil jannah. Pertamanan-pertamanan yang termasuk taman-taman surga. Durung mlebu swarga nih. Ibaratnya sampean rekreasi, Pak. Durung mlebu Jatim Park. Tapi mudun ketok pelangi Jatim Park ini kan seneng atine. Masih durung mlebu. Yaiku raudhatan min riyadil jannah. Wa hufratan wala taj'alha hufratan min hufarin niran. Jangan engkau jadikan amal-amal yang saya perbuat ini menjadikan lubang-lubang yang terus sampai ke neraka. Jadi raudhatan min riyadil jannah atau hufratan min hufarin niran itu adalah ketika masih di dalam kubur. Ya Allah muga-muga jenengan paringi napa padang kubure, jembar kubure dan lain sebagainya. Yaitu termasuk gambaran-gambaran nikmatku kubur. Atau kadang adab-adab itu ya juga siksa kubur ya. Jadi niku yang terjadi pada alam setelah alam dunia, yaitu ada alam kubur. Orang mendapatkan nikmat kubur dan juga mendapatkan siksa kubur. Kalau di dalam sudah mendapatkan gambaran kenikmatan kubur, maka proses selanjutnya dibangkitkan, ditaruh di padang mahsyar, dihisab, di mizan siratal mustaqim, itu insya Allah juga mudah. Tapi kalau di dalam kubur sudah mendapatkan siksa, maka seterusnya ya akan lebih sulit. Maka kita masih diberi hak untuk menolong orang yang di dalam kubur, diberi hak mendoakan. Monggo bae wonten sing ditagetaken. Ini Quran hadisnya yang menerangkan tentang nikmat kubur atau siksa kubur. Sekali lagi, nek jenengan boten cocok perilakunya ndak apa-apa. Tapi jangan dibantah Quran hadisnya. Soalnya kula nate, Pak, temu arek ngoten nggih. Wancen itu arek pondok. Kula biyen pas kuliah. Ini salah ini hadisnya. Loh, wong jelas-jelas rawi ini Syaikhani Bukhari Muslim. Ditambahi At-Tirmidzi, Abi Dawud, An-Nasa'i, nggih. Wa shahahahu. Ngoten wani bantah. Ini salah ini. Karena dia nggih ngapunten, dia itu beda ormas lah dengan saya, ya. Jangan atas nama gengsi terus menyalahkan dalil yang sahih. Ya tinggal mengatakan, ya sudah ini hadisnya sahih, tapi saya kok tidak sekaya dengan perilaku adat yang ada di kampung-kampung itu. Ya sudah, tidak masalah. Wong adat mawon ya. Tunggalnya tahlilan. Ya. Saya tidak 7 hari, ya buat aja 8 hari. Makanya kan ono sing biasane tahlil 7 hari, mari ngono ono imbuh penutupan, jadi 8 hari. Aku aslinya akal-akalan tok cek gak diarani 7 hari karena isunya kalau 7 hari ngikuti ajaran Hindu atau Buddha. Ya sudah kita kalau nggak suka tradisinya ya dimodifikasi saja ndak masalah. Yang penting jangan otak-atik Quran sama hadisnya. Saya ndak mau 7 hari Gus. Ya udah bikin 10 hari.
3 hari, ya tidak masalah. Saya tidak mau begini, tidak mau begini, ya, karena adatnya seperti ini. Ya sudah, nggak usah berkatan, tidak masalah, gitu. Karena kalau tahlilan itu nanti kasihan, hartanya sudah sedikit dibuat tahlilan, habis anak-anaknya tidak dapat apa-apa. Ya sudah, kalau mau sampai undang orang-orang nggak pakai tidak pakai makan, tidak pakai. Kalau tidak mau ya tahlili sendiri. Terus jangan membantah Quran sama hadisnya. Ya, kalau bisa seperti itu, insya Allah kita itu longgar, Pak. Kita itu longgar. Tunggalnya sampean kalau haji atau umrah seperti ini, ya, haji gitu. Itu kalau di makam baki. Kita kalau berziarah, umumnya wong nang Bligo ini ziarah longgo dicepai dengkle, moco ya. Kalau di sana digurak. Enggak boleh. Ya kalau enggak boleh ya sambil jalan. Kan enggak ada dalilnya kalau tahlilan sambil jalan dimarahi. Jalan-jalan aja. Wong enggak urung yo gak ngerti iki kuburane sapa ya wis ya Al-Fatihah karo mlaku. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan-jalan enggak masalah. Karena yang kita bantah sebenarnya selama ini adat, Pak. Aku nang Bligo nih tahlilan iku longgo mergo dicepai dengkle atau sendenan wit kemboja. Nang kene gak ono dengkle gak ono. Ya sudah jalan saja. Soalnya sampai nek tahlilan ning Mekah mriko, ning Mekah atau Madinah mesti digurak. Gitu. Tapi bukan lantas menjadi dasar untuk kita membantah apa yang terjadi, apa yang ada di dalam Al-Qur'an sama hadis. Orang sana itu tidak mau tahlilan, Pak. Tidak mau wiritan, tidak mau tahlilan. Tapi orang sana setiap selesai sholat 5 waktu, sholat jenazah. Baik itu gaib atau hadir. Sampean gelem tahlilan, gelem yasinan, tapi sholat jenazah, ya jarang-jarang. Padahal Jumatan diumumno. Nanti setelah sholat Jumat, sholat gaib. Ya mulai kabeh wis. Gitu. Gitu, nanti meniat sholat gaib pada almarhum kiai ini atau habib ini, nyatanya setelah sholat Jumat ya tak terbeda DVD, yes. Jadi orang longgar saja, tidak mau tahlil, oh berarti mendoakan dengan cara yang lain. Tapi yang penting jangan dibantah kayak gitu, itu jangan dibantah karena Nabi mengatakan idza matabnu adam ingqata amaluhu illa min salasin. Di antaranya yang nomor 3, awaladin solihin yada'u lah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Lah doa itu kan ya variasinya macam-macam, lewat sholat jenazah bisa, lewat tahlil juga bisa. Di daerah Trenggalek, Tulungagung, Blitar yang selatan-selatan itu tidak ada tahlil, Pak. Di sana itu baca kulhu 40 kali. Ya luwih suwe timbangannya tahlilan. Jadi kalau orang meninggal dibacakan kulhu 40 kali. Bagaimana itu? Ya boleh-boleh saja dalam rangkaian mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi doanya itu, amalannya itu bervariasi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungnya nyunakungi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.